Perjalanan hari kemari, semakin nyata bahwa Prabowo mulai menunjukkan sikap, perilaku, pernyataan yang tidak seperti diharapkan ya. Ketika Jokowi juga tidak kunjung menandatangani Kepres perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ini seharusnya menjadi semacam alarm buat kita semua. Seperti ya Jokowi membaca akan ada apa-apa dengan IKN ini ya, sebagai presiden terpilih menulis di media internasional tidak menyebut satu kata pun soal IKN. Ini kan seperti kalau saya menerjemahkannya sebagai buat Prabowo IKN nggak penting. Lagi sudah lama memperingatkan bahwa ini proyek ugal-ugalan, ini proyek hanya ambisi Jokowi untuk kepentingan oligarki. Di sana ada Sukamto Tanoto, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Hasim, ada si Reza Herwindo, anaknya si siapa namanya, anaknya koruptor IKTP, si Setia Novanto yang punya semua lahan belasan ribu hektar di sana atau puluhan ribu hektar di sana. Semua ada kepentingan para oligarki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ngomongin ini kain kayaknya nggak kelar-kelar ya. Karena semakin kemari ya, gimana menyebutnya saudara sekalian, semakin kemari semakin nyata bahwa proyek ini adalah proyek yang amburadul, ugal-ugalan, ambisi Jokowi yang tidak mengukur kekuatan ya. Teman saya, senior saya dari Bandung, Kang Muhammad Rizal Fadila menyebut IKN adalah dunia fantasinya Joko Widodo, dunia fantasi ya, dan itu tidak akan jadi karena berbagai sebab. Nah, kita tahu bahwa Joko Widodo pada Pilpres 2024 kemarin mensupport habis-habisan pasangan Prabowo Gibran ya, dengan segala macamnya, dan kita juga yakin bahwa kemarin dia melakukan cawe-cawe yang merusak sistem tata nilai demokrasi di Indonesia, kalau kita mau ngomong demokrasi ya. Demokrasi yang disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai sistem pemerintahan pun diacak-acak dengan untuk kepentingan pragmatis dia dan keluarganya. Nah, kita tahu bahwa tentu saja si Jokowi membantu pasangan ini, khususnya Prabowo, karena ada Gibran, anaknya. Dan dia berharap Gibran akan menjadi penerus dinasti politiknya dengan berbagai macam kepentingannya. Dan kita merasa bahwa kalau orang ingin berkuasa terus atau tidak ingin meninggalkan kekuasaan, ada berbagai sebab ya, ada berbagai sebab, antara lain adalah bahwa karena satu, dia tidak mau meninggalkan kenikmatan ya, leverage, keistimewaan yang diterima. Yang kedua adalah karena dia takut akan konsekuensi selama dia berkuasa ya, bahwa ketika dia berkuasa melakukan banyak pelanggaran hukum, pelanggaran bahkan konstitusi, etika, budaya, segala macam itu, pada saat dia lengser, maka tangan-tangan hukum akan mengejarnya, akan menjeratnya dengan berbagai pasal-pasal yang bisa membahayakan diri dan mungkin juga keluarganya. Itu sebabnya orang-orang seperti ini tidak ingin kekuasaannya selesai. Mereka akan dengan segala cara mencari cara untuk memperpanjang kekuasaannya, bahkan kalau mungkin melestarikannya. Makanya dulu zaman Orde Lama ada presiden seumur hidup misalnya ya, waktu itu kan begitu. Nah, kalaupun tidak bisa memperpanjang kekuasaannya, dia ingin begitu lengser ada jaminan keamanan bahwa dia tidak akan diganggu-ganggu, keluarganya tidak akan diganggu-ganggu. Untuk itu dia mempersiapkan penerusnya. Penerus paling aman tentu saja keluarga, anak, kanan kiri apa kerabat segala macam. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, dicari orang yang menurut dia bisa akan menjadi bumper dia dari jerat hukum dan kemarahan rakyat begitu dia turun. Nah, itulah sebabnya dipilih Prabowo Subianto. Tapi saudara sekalian, sepertinya dalam perjalanan hari kemari semakin nyata bahwa Prabowo mulai menunjukkan sikap, perilaku, pernyataan yang tidak seperti diharapkan ya. Misalnya dia sebagai
orang yang mendukung dan memenangkan Prabowo berharap bahwa Prabowo akan meneruskan mimpi besarnya IKN misalnya ya, Ibu Kota Nusantara. Misalnya itu yang paling utama kan. Dia berharap, tapi belakangan Prabowo dengan segala macam cara membuat pernyataan-pernyataan yang memang masih implisit ya, masih tidak langsung. IKN tidak penting lagi buat Prabowo ya kan. Dari mulai pernyataan di Qatar Economic Forum ya, bagaimana dia mengatakan IKN akan tetap dilanjutkan tapi akan ditarik dalam tempo 25 sampai 30 tahun karena perlu dana yang sangat besar, yaitu sampai sekitar 30 miliar dolar. Kalau ditarik sampai 30 tahun maka negara APBN hanya menganggarkan 1 miliar dolar per tahun dan itu akan mampu. Beda kalau dibanding sekarang yang ugal-ugalan seperti itu, belasan bahkan puluhan triliun rupiah harus digelontorkan setiap tahun. Nah, yang kedua adalah ketika dia secara tersirat juga menghendaki ya, dilantik di Jakarta sebagai presiden, bukan di ibu kota baru. Dan itu juga menyiratkan bahwa dia tidak ingin berkantor di sana. Kan gitu kan. Tapi saudara sekalian, ada satu yang kita anggap eksplisit ketika dia menulis di Newsweek ya. Di Newsweek itu sudah agak lama, Juni, tapi tetap menarik menurut saya. Ketika dia menulis di Newsweek, majalah Newsweek, sebuah majalah ekonomi politik yang berpengaruh di dunia ya. The road ahead for Indonesia, one of the fastest growing economy in Asia. Ya, untuk artikel seperti ini, Prabowo, saudara sekalian, Prabowo sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal IKN. Ya, kita bacakan beberapa poin penting misalnya ya di sini. Dalam artikel Newsweek itu, Prabowo Subianto menekankan bahwa makan siang gratis bakal menjadi salah satu kebijakan prioritasnya saat menjalankan kepemimpinan. Prabowo yang sekarang aktif sebagai Menteri Pertahanan mengungkapkan bahwa kualitas hidup rakyat Indonesia merupakan prioritas baginya. Jadi Prabowo, saya nggak tahu apakah ini retorika politik untuk menyenangkan rakyat atau memang ada apa yang ada dalam pikiran dia bahwa dia mengatakan prioritas ya, prioritas kualitas hidup rakyat menjadi hal penting bagi dia ya. Kualitas hidup rakyat itu jadi prioritas bagi dia. Nah, kan dalam artikel tersebut Prabowo juga mengatakan rakyat Indonesia adalah sumber daya nomor satu. Dia mengatakan hal kunci yang akan dilakukan adalah membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mampu bekerja sekaligus berkembang melalui pendidikan. Nah, apakah ini akan mengisyaratkan orang-orang seperti Nadiem Makarim yang sama sekali tidak kompeten di dunia pendidikan akan digusur? Ya, memang kita lihat begitu Nadiem menjadi Menteri Pendidikan, ngeri sekali ya, dengan dalih kampus merdeka, belajar merdeka segala macam, justru para akademisi, kehidupan kampus, pendidikan kita jauh dari merdeka. Istilah Rizal Fadilah, merdeka apabila patuh, merdeka apabila nurut. Kalau tidak merdeka bisa menjadi masalah. Oke, kemudian apa lagi? Dia misalnya punya ambisi memberikan makanan gratis pada siswa dari sekolah negeri ya. Apalagi? Dalam artikel sama, Prabowo juga menekankan soal ketahanan pangan sebagai prioritas demi mendorong kualitas hidup rakyat Indonesia. Ketahanan pangan. Jadi pertama tadi soal kualitas SDM-nya, manusianya ya, kemudian ketahanan pangan, kemudian dia bicara soal kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak akan berpihak pada kekuatan besar. Dia mengatakan Afrika menjadi perhatian khusus. Jadi kembali kepada konstitusi kita, konstitusi adalah menyebutkan Indonesia politik luar negerinya bebas dan aktif. Kemudian Prabowo juga di artikel itu tidak diketemukan kata IKN. Tidak ada, saudara sekalian. Padahal IKN ini kan sesuatu yang mau nggak mau penting lah. Bahkan dalam Undang-Undang Jakarta, daerah khusus Jakarta itu disebutkan bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu dengan Kepres. Dan Joko Widodo mengatakan Kepresnya bisa ditandatangani oleh Joko Widodo atau presiden setelahnya, yaitu Prabowo. Nah, kalimat ini kan ambigu sekali, saudara sekalian. Seharusnya sebagai orang yang sangat ngotot ingin pindah ke IKN, dan IKN adalah buat dia pertaruhan segalanya at all cost ya, at all cost, apa saja dia tempuh, biar berapapun biayanya, bagaimanapun caranya agar pindah, agar dia punya legacy, agar dia punya warisan bagi bangsa ini, menurut dia begitu. Kan dia akan sangat lebih bangga apabila dokumen sejarah membuktikan
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan adalah dengan tanda tangan dia sebagai presiden. Nah, gitu ya. Seperti ada misalnya bangun masjid, bangun gedung segala macam, ada prasasti, kan orang akan melihat diresmikan oleh, tanda tangannya kan. Tidak menunggu pejabat berikutnya kan begitu. Nah ini ketika Jokowi juga tidak kunjung menandatangani kepres perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ini seharusnya menjadi semacam alarm buat kita semua. Seperti ya Jokowi membaca akan ada apa-apa dengan IKN ini, ya. Di samping tadi pendanaannya, kemudian kerusakan lingkungannya, lalu persiapan-persiapannya yang sangat-sangat apa ya terpontang-panting. Sebentar lagi nih Agustus tanggal 17 mereka akan bikin upacara kemerdekaan RI yang ke-90 79 maksud saya. 79 ya. Ini juga persiapan-persiapan kita nggak dengar seperti apa. Walaupun berita menyebutkan, oh tinggal sekian persen, sedikit lagi tuntas segala macam. Ternyata kemarin sudah ada video beredar, ada mobil bergerak di jalanan IKN itu penuh dengan lumpur, debu ya. Tidak ada jalan tol yang tampil di video itu segala macamnya. Ini kan menunjukkan bahwa selama ini media dengan segala latar belakangnya, tanya memberitakan hal-hal positif tentang IKN yang seolah-olah udah siap dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini kembali ke artikel Prabowo tadi. Bahkan Prabowo Subianto sebagai seorang calon sebagai presiden terpilih menulis di media internasional tidak menyebut satu kata pun soal IKN. Ini kan seperti kalau saya menerjemahkannya sebagai buat Prabowo IKN nggak penting, apalagi dihadapkan pada fakta-fakta bahwa tahun-tahun berikutnya 2025 dan seterusnya ketika Prabowo memimpin memerintah APBN kita sangat cekak dananya ya dengan berbagai kewajiban. Termasuk tadi dia bilang tadi makan siang gratis dan sebagainya dan seterusnya. Nah saudara sekalian, gimana? Kalau seorang presiden terpilih yang akan memimpin saja menganggap IKN tidak penting, saya tidak tahu apakah niatnya motivasinya karena memang tidak penting karena nggak punya duitnya atau memang secara substantif memang nggak penting, justru boros, membuang-buang uang negara dan sebagainya. Kita rakyat Indonesia sudah lama memperingatkan bahwa ini proyek ugal-ugalan, ini proyek hanya ambisi Jokowi untuk kepentingan oligarki. Di sana ada Sukanto Tanoto, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Hasim Joyono, ada si Reza Herwindo, anaknya si siapa namanya, anaknya koruptor IKTP, si Setia Novanto yang punya semua lahan belasan ribu hektar di sana atau puluhan ribu hektar di sana. Semua demi kepentingan para oligarki, belum kekuatan RRC dan sebagainya seterusnya. Rakyat sahabat tidak ambil manfaat, bahkan penduduk lokal terusir pergi dengan paksa dari lahan yang mereka tinggali sejak puluhan tahun, sejak kakek nenek moyangnya dan seterusnya. Jadi KN itu memang proyek sia-sia ya. Saya kira begitu. Kita lihat bagaimana perkembangannya setelah tanggal 20 Januari 2024. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.